Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin, Indonesia adalah negara plural dan multikultural. Hadirnya Islam mampu mengajarkan moderasi beragama, seyogyanya mampu menjaga dan mengajarkan sikap toleransi serta kedamaian. Sebuah nilai yang sangat relevan di era digital. Sebab bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang berbineka. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang luhur. Tetapi bangsa yang hancur adalah bangsa yang tak berbudi luhur. Betul hadirin. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyebaran informasi keagamaan. Platform digital seperti media sosial, blog, hingga aplikasi dakwah menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat secara luas. Data dari We Are Social and Hootsuite tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 221 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan sekitar 79% dari mereka aktif di media sosial. Ini berarti hadirin bahwa mayoritas masyarakat terutama generasi muda mengakses semua hal termasuk informasi keagamaan bukan lagi dari mimbar atau buku hadirin, melainkan dari YouTube, TikTok, Instagram, hingga aplikasi dakwah digital. Namun sangat disayangkan hadirin, berdasarkan laporan Setara Institut tahun 2024 kemarin, masih ditemukan konten-konten umum bahkan konten keagamaan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian, intoleransi, bahkan provokasi terhadap kelompok berbeda. Ini menjadi bukti bahwa platform digital ibarat dua sisi mata pisau. Bisa menjadi alat pencerahan, tapi juga bisa menjadi alat penyebaran kebencian yang pada akhirnya dapat memperkuat polarisasi dan intoleransi di kalangan masyarakat. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital yang diajarkan oleh Islam? Sebagai jawabannya, penguatan moderasi beragama melalui platform digital dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin merupakan judul syarahan kami dengan rujukan utama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu
kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin masih semangat? Mantap, luar biasa. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yaitu ummatan wasato. Apa maksud dari ungkapan tersebut, hadirin? Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran jilid 2 halaman 626 menuturkan kata, Wa ammal wastu fa innahu fi kalamil arabil khiyar yuqalu minhu fulan wasatul hasabi fi qaumih ay mutawassitul hasbi. Kata wasat dari segi bahasa Arab bermakna yang terbaik. Jika dikatakan si fulan wasatul hasabi fi qaumi, maka maksudnya adalah ia memiliki garis keturunan yang tinggi di kalangan kaumnya. Hadirin, dari ringkasan tersebut dapat kita pahami bersama bahwa wasatiyah adalah keseimbangan dan keadilan, sehingga menempatkannya pada posisi yang terbaik. Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi halaman 110 jilid 1 juga menjelaskan bahwa ummatan wasato atau umat pilihan yang memiliki keadilan dan dilandasi ilmu serta merealisasikannya pada perbuatan yang nyata. Meski demikian, hadirin, perlu ditegaskan bahwa wasatiyah atau moderasi bukanlah suatu mazhab baru, melainkan menjadi salah satu ciri utama dalam ajaran Islam, sehingga Islam yang moderat jangan sampai menjadi mudarat bagi sesama dan antar umat beragama. Apalagi menurut laporan Mastercard and Crescent Rating pada tahun 2024, bahwa jumlah populasi umat Islam sudah mencapai angka 2,12 miliar jiwa dan tersebar di sekitar 200-an negara. Jumlah ini, hadirin, setara dengan populasi 25% dari dunia. Dan negara kita Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Masya Allah. Nah, keren gak tuh guys? Namun kenyataan yang terjadi saat ini, kerukunan yang kita dambakan, tapi malah kerusuhan yang kita rasakan, persatuan yang kita agungkan, tapi malah perpecahan yang kita dapatkan. Kita tidak mungkin menutup mata dari kasus intoleransi yang pernah terjadi. Bermula kerusuhan Mei tahun 1908, terjadi teror terhadap warga etnis Cina. Tahun 2022 di Jember, kasus rasisme terhadap siswa Papua, yang semuanya, hadirin, merupakan cikal bakal dari tindakan terorisme dan radikalisme yang dapat memupuskan harapan. Live of Peace World. Seolah ingatan kita dibangkitkan kembali oleh sejarah berdarah di Kuta Bali tahun 2001. Pengoboman Hotel Marriott 2003 lalu. Disusul bom Tamrin dan Kampung Melayu. Kasus Ahmadiyah Lombok. Kerusuhan di Ambon. Gejolak Poso. Pertumpahan darah di Sampit. Pengoboman di Gereja Loa Janan Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2016.
Dan yang paling menggemparkan hadirin, adanya warga negara kita yang membaiat dirinya dalam gerakan Islamic State in Iran and Syria, atau yang kita kenal dengan ISIS. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, berbagai konflik yang mengatasnamakan agama Islam ini sebenarnya tidak akan pernah terjadi jika umat Islam mampu memahami makna dari ummatan wasato, sebuah sifat yang disematkan oleh Allah kepada umat Islam agar dapat memahami makna toleransi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun hadirin, yang menjadi catatan kita adalah moderasi beragama bukan kompromi terhadap akidah, tetapi sikap beragama yang menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, toleransi, dan menghindari kekerasan. Semua ini hadirin sejalan dengan misi Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani, bukan membuat jasmani menderita demi kesenangan rohani, atau malah sebaliknya hadirin, tidak mempedulikan kesucian rohani demi memuaskan kehendak jasmani. Dengan kata lain, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang moderat, berada di pertengahan, seimbang antar kehidupan ukhrawi dan duniawi. Sekarang hadirin, kita berada di era digital yang serba cepat, serba terkoneksi, sehingga diperlukan penyatuan semangat beragama dengan komitmen kebangsaan dalam melakukan kampanye edukasi yang melibatkan pemimpin agama, influencer, dan tokoh publik dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoax dan pentingnya moderasi beragama. Selanjutnya hadirin, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial bersama pemerintah dan lembaga terkait guna untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang mengandung berita hoax atau informasi tidak benar, serta mengajak generasi Z untuk membangun dan menerapkan sikap toleransi yang jauh dari paham radikalisme guna untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Islam yang ramah bukan marah, yang mengajak bukan mengejek, yang membina bukan menghina. Siap hadirin? Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang kami sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan sikap adil, toleran, dan penuh kasih sayang.
dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai ruang strategis untuk menyebarkan nilai tersebut secara aktif. Oleh karena itu hadirin, mari semuanya, khususnya generasi muda, jadilah generasi digital, generasi kreator. Jangan hanya menjadi konsumen konten, tapi jadilah produsen konten dakwah yang membawa kedamaian. Kita jadikan platform digital seperti mimbar baru yang berisikan cahaya kebaikan guna untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan rahmatan lil alamin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.